Begini Ustaz-Ustazah sekalian, ada yang bertanya kepada kami, akhi, metode Iqra apa yang bagus? Maksudnya metode mengajarkan anak-anak Quran dasar apa yang bagus? Kami menjawab, secara umum semua metode bagus. Loh, kenapa seperti itu? Karena orang buat metode, seseorang buat buku, itu enggak sembarangan. Bukan ujuk-ujuk langsung jadi seperti ini. Enggak. Itu proses yang panjang. Proses dari ilmu seseorang tersebut yang dia miliki dari guru-gurunya, satu. Yang kedua, dari pengalaman-pengalaman dia, baik di dalam mengajar di sebuah lembaga atau di dalam halakoh-halakoh Quran. Dari situ semua dia kumpulkan, jadilah sebuah pemikiran. Dan pemikiran itu dia tuangkan di dalam sebuah tulisan, buku, metode, jurnal, ilmiah, dan lain-lain. Sehingga terbitlah yang namanya metode. Lalu metode itu diuji cobakan, bahasa kerennya trial and error, di lembaga-lembaga pribadinya. Sama ya, kalau kita lihat latar belakang Kiai Haji As'ad Humam rahimahullah, pendiri metode Iqra, juga seperti itu. Beliau hanya sesama tim tadarus AMM Yogyakarta saja. Lalu disebar sampai tahun 90-an viral metode itu. Dan kita semua lahir dari metode itu. Kami sendiri metode Iqra menggunakannya. Di TPTAPA metode Iqra. Dan kalau kita lihat Aqla juga seperti itu. Awal mula di halakoh lembaga mereka saja. Lalu dipraktekkan, dikopi, diperbanyak, diterbitkan. Lalu disebar sampailah ke Aceh, ke Jalan Pari ini. Di SDIK Imam Nawawi. Jadi semua metode itu bagus. Namun ada sebagian pengajar Quran mungkin mengeluh, kenapa anak saya itu belepotan ngajinya nih. Udah Iqra 5, Iqra 6, Iqra apalah, sampai Quran belepotan ngajinya, panjang pendek huruf nggak jelas. Ya bagaimana mau bisa? Si ustadz atau ustazahnya saja tidak pernah ikut pelatihan bagaimana mengajarkan metode ini. Karena kembali lagi ke dasar, semua metode itu bagus, yang penting kita tahu cara menggunakannya, itu saja. Mau pakai apapun, yang penting ustaz-ustazah paham dengan metode yang ustaz-ustazah pakai. Itu dia. Jadi ikut pelatihan saja tidak pernah. Sekolah buat pelatihan beribu alasan untuk tidak hadir. Belum lagi baca petunjuknya saja tidak. Jangan tanya memahami, memang enggak. Otomatis belepotan ngaji anak-anaknya. Kenapa? Dari jilid 1, dari Iqra 1 saja sudah keliru cara ngajarnya. Seharusnya kan bacaan langsung, misalnya di Iqra itu, tanpa dieja dan suara pendek. A, ba, ta, dan seterusnya. Tapi ketika mengajar, anaknya mengucapkan seperti ini. A, ba, ta, ustadznya diam saja. Iqra 2, begitu seterusnya. Jala, zahaba. Iqra 3 jangan tanya lagi. Iqra 4 jangan tanya lagi. Masuk ke Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sampai seperti itu. Bacaan yang tidak seharusnya panjang dibaca panjang. Fatal akibatnya, sangat fatal. Jadi apapun metode yang kita gunakan di sekolah ini, yang penting kita paham. Mau secanggih apapun Android yang kita gunakan, tapi kalau kita nggak paham cuma jadi aksesoris aja. Apa mereka punya? Wah, dari Amerika nih 20 juta, ngerti pakai nggak ngerti juga. Jadi apapun metode yang penting kita paham.